Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Beberapa hari terakhir ada 3 pemain Liga 4 yang mendapatkan sanksi larangan bermain seumur hidup. Mereka melakukan tindak kekerasan di lapangan atau melakukan pelanggaran berat, mulai dari menendang lawan baik dengan sengaja, walaupun ketika minta maaf mereka mengatakan tidak sengaja, dan melakukan berbagai kekerasan lainnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa minimnya pendidikan sportivitas, pengawasan pertandingan yang lemah, pemain tidak paham etika profesional, pemain merasa kekerasan bagian dari sebuah permainan, kontrol emosi dan mental pemain yang masih tergolong amatir atau lemah. Pemain belum memiliki kesehatan mental yang baik serta pemahaman etika olahraga profesional. Kekerasan yang terjadi di Liga 4 atau di Liga Semi Amatir ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah pemain melakukan kekerasan ini sudah terbiasa mereka lakukan ketika masih di level SSB atau usia dini? Dan apakah SSB berperan besar dalam pembentukan karakter mental dan emosional perkembangan pemain tersebut? Lalu ada pertanyaan yang paling mendasar, apakah pelatih di level SSB tidak berkualitas atau tidak tersertifikasi dengan baik? Berdasarkan data, sebaran pelatih yang didapatkan dari data PSSI menyebutkan ada sekitar 14.497 pelatih tersertifikasi dari berbagai level. Mulai dari level lisensi AFC Pro, lisensi PSSI level A, B, dan C, serta lisensi PSSI level D nasional untuk pembinaan level bawah atau grassroots atau usia dini. Data ini berdasarkan catatan tahun 2024 dan peningkatan kualitas pelatih difokuskan pada level grassroots atau level LSSB agar setiap SSB itu mendapatkan kualitas pelatih yang merata secara nasional. Dari data ini mencerminkan adanya upaya PSSI untuk meningkatkan standar kualitas pelatih secara nasional dari level usia dini hingga profesional. Memiliki 14.000 pelatih berlisensi seharusnya berdampak pada kualitas pemain yang lebih sportif dan minim kekerasan. Namun faktanya di lapangan menunjukkan dampaknya belum linear. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena lisensi pelatih tidak sama dengan mengubah perilaku di lapangan. Lisensi kepelatihan pada dasarnya hanya menjamin 3 teknis pemahaman, teknik, dan taktik serta keselamatan dan dasar etika sepak bola. Masalahnya, banyak pelatih lulus lisensi secara administrasi, bukan secara transformasional. Materi fair play dan manajemen emosi sering jadi pelengkap, bukan inti dari sebuah sertifikasi itu sendiri. Lalu kemudian tidak ada evaluasi pasca lisensi. Jadi selesai lisensi itu diberikan ya sudah, seperti itu. Jadi lisensi itu belum mengubah mindset kepelatihan yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Banyak pelatih tumbuh dalam budaya sepak bola keras, pernah dilatih dengan metode otoriter, punya pemahaman bahwa keras atau kasar itu sama dengan menang dan benar. Akibatnya keilmuan baru itu bertabrakan dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, faktanya di lapangan yang keluar sering justru insting lama daripada prinsip dari lisensi yang mereka dapatkan. Di level SSB atau kompetisi usia dini, tekanan kompetisi itu mengalahkan nilai-nilai edukasi. Pelatih itu sering dituntut untuk cepat menang atau juara. Berkelanjutan kerja itu tergantung hasil dari kompetisi itu sendiri. Serta peran serta orang tua terlalu mengintervensi pelatih, begitu pula dengan manajemen di sekolah sepak bola atau SSB. Dengan situasi kondisi seperti ini pada akhirnya mendorong sikap toleransi terhadap permainan kasar atau keras. Pelatih tidak diajarkan bagaimana mengelola emosi siswa SSB-nya ketika dalam kondisi emosional yang tinggi dalam permainan. Akibatnya, mereka mengorbankan nilai sportivitas dan menormalisasi kekerasan dalam pertandingan demi sebuah piala. Hingga pada akhirnya sistem menekan pelatih untuk bersikap pragmatis, bukan mendidik.
Lalu tidak adanya indikator anti kekerasan dalam penilaian. Dalam hal ini, PSSI selaku federasi yang berhak melakukan evaluasi terhadap pelatih-pelatih yang mereka ciptakan. Pelatih tidak pernah dievaluasi dari perilaku pemainnya, tim yang bermain kasar tidak pernah diberi sanksi yang berat, dan tidak adanya reward atas tim yang sudah bermain secara sportif dan fair play. Seharusnya PSSI berhak mencabut lisensi pelatih jika terbukti pemainnya melakukan tindak kekerasan dalam permainan, namun hal itu tidak pernah terjadi. Padahal kalau perilaku pemain tidak masuk indikator, maka nilai tersebut akan kalah oleh skor pertandingan, yang artinya pelatih bagus adalah pelatih yang berhasil membuat timnya juara, bukan pelatih yang berhasil membuat anak didiknya tidak melakukan tindak kekerasan dalam pertandingan sepak bola. Lalu pertanyaannya, apakah tidak ada dampak positif dari program PSSI itu sendiri? Ya tentu saja ada. Dengan adanya program pelatih tersertifikasi tersebut, kita bisa melihat bahwa saat ini kualitas teknik pemain muda mulai meningkat, pemahaman tentang teknik bermain menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan beberapa akademi dan SSB sudah sangat disiplin soal sportivitas dan fair play. Yang artinya 14.000 pelatih yang dimiliki PSSI saat ini itu adalah modal yang besar untuk perubahan, bukan sebuah kegagalan. Masalahnya, kurangnya pemanfaatan dan kurangnya pengawasan yang ketat dari PSSI selaku federasi itu sendiri. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini, jumlah pelatih berlisensi belum otomatis menurunkan tindak kekerasan sepak bola, karena masalahnya ada pada budaya, tekanan sistem, dan lemahnya evaluasi karakter. Dengan kata lain, PSSI sudah berusaha membangun infrastruktur SDM yang berkualitas, tapi belum sepenuhnya membangun budaya dan sistem kontrol perilaku. Jika ingin mengurangi angka kekerasan di dalam sepak bola, maka yang harus dilakukan oleh PSSI adalah membuat lisensi berulang dengan behavior assessment sebagai indikatornya. Perpanjangan lisensi kepelatihan, pelatih wajib menguasai modul wajib, ya. Maksudnya begini, untuk memperpanjang lisensi kepelatihan, pelatih itu diwajibkan untuk menguasai modul psikologi olahraga dan kontrol emosi. Kemudian PSSI juga memberikan sanksi kepada pelatih berupa pencabutan lisensi pelatihan atas perilaku permainan anak didiknya yang bertindak kasar anarkis ketika pertandingan. Serta ini yang paling penting, memberikan penghargaan atau reward kepada pelatih yang telah berhasil mengedukasi pemainnya untuk bersikap sportif dan fair play selama pertandingan. Jika hal ini dilakukan, tentu memerlukan kerjasama semua elemen sepak bola Indonesia dan bisa berdampak secara signifikan beberapa tahun ke depan kalau kita mau melihat hasilnya. Harapannya ke depannya kita tidak akan lagi mendengar adanya pemain sepak bola yang dilarang atau dihukum seumur hidup karena melakukan tendangan kungfu atau pencak silat kepada pemain lawan. Yaitu tadi yang bisa kita bahas tentang sepak bola Indonesia yang terjadi baru-barusan ini. Semoga kalian tercerahkan. Terima kasih kalian sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.